Apa itu hak dan kewajiban menurut dosen dan mahasiswa Unindra? Ya, perkenalkan nama saya Afif Vivian Delangga dari kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai dosen dari Unindra, yaitu Pak Fajar. Ya, Pak, mohon maaf Pak, minta waktu sebentar. Menurut saya ingin bertanya tentang hak dan kewajiban Pak. Menurut pendapat Bapak sendiri, apa sih hak dan kewajiban itu Pak? Oke, nah ini menurut saya pribadi gitu ya, terkait dengan hak dan kewajiban. Nah kalau untuk pertama saya mau bicara kewajiban dulu ya. Kewajiban itu adalah sesuatu hal yang mesti kita kerjakan seperti itu. Nah sedangkan hak itu adalah sesuatu hal yang bisa diterima apabila kita sudah menjalankan kewajiban kita seperti itu. Nah jadi didahulukan kewajiban baru hak. Itu menurut saya. Berarti kewajibannya dulu baru hak ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau bisa nggak sih Bapak ngasih contoh gitu, satu kewajiban dan satu hak kita sebagai warga negara Indonesia? Oke, baik. Nah, jadi kalau dalam perspektif saya sebagai pengajar gitu ya. Nah, kalau kewajiban itu contohnya saya mengajar gitu ya. Saya mengajar, kewajiban saya. Nah, sedangkan hak saya apa sih? Ya macam-macam gitu. Misalnya saya mendapatkan mendapatkan reward begitu, mendapatkan kalau misalnya saya melanggar kewajiban saya mendapatkan punishment. Nah, jadi seperti itu menurut saya. Berbicara tentang hak dan kewajiban Pak, Bapak sebagai warga negara Indonesia, apakah sudah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ataukah masih belum sempurna Pak untuk menjalankannya? Ya, kalau saya pribadi sih insya Allah sudah ya begitu. Misalnya kalau kita berbicara kewajiban kan saya sudah melaksanakan kewajiban saya untuk membayar pajak, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan hak saya apa? Hak saya misalnya saya mendapatkan identitas saya via KK, KTP. Nah, menurut saya sudah. Nah, tapi kalau misalnya dalam lingkup kenegaraan mungkin ya belum maksimal ya. Seperti itu. Karena ada beberapa yang mungkin berpikir mendapatkan haknya dulu begitu, baru melaksanakan kewajiban. Padahal seharusnya kewajiban dulu baru hak. Ya Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, menurut pandangan Bapak dengan situasi kondisi Indonesia yang sekarang ini, menurut penilaian Bapak, apakah seluruh orang atau seluruh warga Indonesia sudah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai UUD 45? Ya, kembali lagi tadi yang saya sampaikan, kalau secara umum mungkin masih berpandangannya kan terbalik gitu ya. Mereka ingin haknya dulu baru kewajiban, nah sedangkan seharusnya kan kewajiban dulu baru hak. Nah, mungkin itu saja sih menurut pendapat saya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas Bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurmila. Saya dari kelas R2C. Saya akan mewawancarai mahasiswa di sebelah saya. Dengan Mas siapa? Dengan saya Yohanes Iman. Oke, di sini saya akan bertanya tentang apa sih menurut Mas hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Oke, menurut saya hak dan kewajiban itu yang pertama hak. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari apa yang telah kita lakukan atau kita beri kepada negara. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan dan bersifat wajib kepada negara. Nah, tolong dong Mas berikan contohnya satu hak dan satu kewajiban yang Mas ketahui. Kalau kewajiban yang saya tahu, kewajiban bayar pajak sebagai warga negara, dan kalau hak itu kita mendapatkan bantuan subsidi berupa uang terhadap orang-orang yang kurang mampu. Nah, dan ada lagi pertanyaannya nih, menurut Mas nih, apakah Mas sudah menjalankan hak dan kewajiban Mas sebagai warga negara Indonesia? Hak dan kewajiban itu kan banyak ya untuk warga negara Indonesia. Kalau saya sendiri belum semua saya lakukan, tetapi ada yang saya dapatkan sebagai hak dan yang sudah saya lakukan sebagai kewajiban saya untuk negara ini. Dan ini yang terakhir nih Mas, kan bagaimana sih di lingkungan Mas, apakah masyarakatnya sudah menjalankan kewajibannya, terus haknya itu menurut Mas gimana? Kalau di lingkungan saya sendiri, saya melihat sudah banyak yang melakukan kewajiban, tetapi ada juga beberapa orang yang memang sepertinya meremehkan kewajiban tersebut. Dan kalau hak, saya jarang melihat orang-orang di sekeliling saya mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Oke, terima kasih Mas Aiman. Ya, sama-sama. Sekian, terima kasih.